Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Mei 2021 ya, general reading, dan aku udah buat dari Pisces, dan ini terakhir untuk Aries. Oke, Aries, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, jadi kalau kamu lihat rambutku kayak singa ini ya kan, rambutku masih basah ya. Oke, dan aku nggak terlalu suka menyisirnya kalau lagi basah ya, karena bikin rontok rambut. Oke, dan kalau kamu yang konseling ataupun personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan untuk konseling secara astrologi, psikologi, dan astrologi Vedic. Oke, dan kalau energinya terbalik, itu sudah aku bilang dari awal ya. Jadi kalau itulah kenapa kamu perlu untuk mendengarkan openingnya. Jadi kamu gak skip dan tiba-tiba kamu komen sesuatu yang udah aku jelasin dari awal. So ya, untuk belajar mendengarkan sesuatu hal itu dengan benar-benar aja, benar-benar gitu loh. Jadi kamu gak terlihat seperti seseorang yang gak benar-benar memperhatikan kan jadinya. Oke. Dan ini bisa ngarah kemana aja ya, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Cuman karena aku bilang aku bukan seorang tarot namun juga seorang konselor, so aku bakal ngambil energi yang terdalam, yang base-nya atau biasanya berdasarkan memang dengan tentang cinta dan gimana kita memandang kehidupan ya. So that's why ya, pembacaanku pasti ngarahnya ke sana itu. Namun ada kerjaan dan karir pasti bakal aku singgung ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Aries. 4 keriting. Oke. Dan ada the world. Ini kartu tarot ya, namun dia berbentuk remi. The Tower. Wow. Ada apa dengan kamu ini ya, Aries? Kayaknya kemarin keluar juga kartu The Tower ya, kalau aku nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau aku salah silahkan dikoreksi. 3 atau 3 wajik ya, kalau aku nggak salah. Yes, wajik. Aku lupa namanya aja. Dan 5 wajik juga, ini kita bisa sebut 3 and 5 of Pentacles ya. Lalu ada di Hermit atau 9 of Wands. So untuk ada kendaraan besar mau lewat. Oke, untuk Aries ya, ada sesuatu yang berakhir karena suatu hal akan dimulai. Karena memang apa, Rahu sekarang di Aries ya, itu ada di 7 house-nya kamu atau di Libra. So di sini ya, jika kamu memiliki suatu hubungan ya yang benar-benar nyakitin kamu, ngecewakan kamu akan ingin mengakhirinya, ataupun dia akan mau untuk mengakhirinya. Namun kalau hubungan ini sangat berharga ya, apalagi hubungan ini menjadi salah satu hubungan yang membuat dia merasa perfect, sempurna, atau menjadi identitasnya dia akan berusaha lagi, ibaratnya mati-matian untuk memperjuangkan kamu ya. Jadi dia bakal melihat dulu hubungannya ini gimana ke depannya ya, setelah misalnya dia ngerasa oh enggak, aku harus berkomit atau apa ya untuk mempertahankan, namun egonya ngerasa kayak enggak, aku nggak bisa, aku gimana, pokoknya berat. Jadi ada 2 sisi yang terjadi kayak gitu. Namun dia ngerasa kalau ngelepasin juga salah ya, karena kalau dia ditanya untuk kembali dan berkomitmen dengan siapa, dia akan mengatakan dia ingin ke kamu. Namun saat dia ingin ke kamu, dia ngerasa kayak nggak bisa, sakit dan kecewa ya. Seseorang di sini ngerasa kamu adalah sumber kesakitannya dia, dan ini kesalahan besar ya. Seseorang itu bukanlah sumber kesakitan kita ya. Seseorang hanya men-trigger, dan kesakitan itu ada di dalam diri kita. Dan aku ingat di pembacaan apa ya, seseorang komen, dia bilang, oh di pembacaan Twin Flame, dia bilang kalau gitu berarti semua orang bisa men-trigger kita dong, bullshit atau gimana, dia bilang. So
aku nggak begitu suka dengan komennya ya, so aku hapus. Kenapa? Karena dia terlihat sekali ignorance ya. Lalu kedua, kalau saat kamu ketemu semua orang itu tertrigger, yang jadi masalah siapa? Semua orang atau diri kamu? Jadi kamu pernah berpikir akan hal itu? Kalau kamu bertemu dengan seseorang atau suatu hal, kamu marah dan emosi. Kamu pindah ke satu, kamu marah dan emosi juga. Ya, kamu nggak sadar kalau kamu berurusan dengan orang yang berbeda, namun kamu tetap orang yang sama di dalam hubungan kamu dengan orang berbeda itu. So the problem is, isunya itu berasal dari diri mereka ataupun dari kamu. See? Ya. Jadi kita sering banget menyalahkan orang lain, oh dia yang buat aku sakit, dia yang buat aku kecewa. Namun saat seseorang mencoba memberitahu yang sebenarnya, kita terkadang, oh enggak, aku enggak kayak gitu, gimana sih? Akhirnya egoismenya yang lain lagi mencoba membenarkan. Aku di sini tidak menyalahkan, ya hanya aja aku meminta untuk kamu membuka sedikit cara pandang kamu, ya, karena itu tadi untuk Aries dan Libra bakal cukup berat untuk 2 tahun ini ya, 18 bulan ini, jadi sekitar setahun lebih ya, sampai pindah lagi nanti itu bakal ke Virgo dan Aries bakal ke Pisces. Aries ke Pisces, Rahu bakal ke Pisces. Ya, di situ akan dimulai lagi siklusnya. Ya. So, itulah kenapa aku bilang kita nggak bisa. Ya. Kita harus paham saat kita bertemu dengan seseorang, kita adalah orang yang sama. That's it. Mereka belum tentu orang yang sama kan? So di sini energinya bagus sekali untuk mundur dalam artian ngelihat layak dipertahankan ataupun tidak, dan lihat lagi ke diri kita, apakah kita siap ataupun kita ready. Karena terkadang kitanya yang justru nggak siap, kitanya yang nggak ready. Itulah kenapa cinta dan kasih sayang yang buat kita akhirnya stuck, atau bahasanya delay, postpone. Oke. Kita lihat breathe. The tribe. Dan ada soulmate. Wow, ini masa yang baik. Kamu bakal mengenali soulmate kamu kalau kamu benar-benar memahami ya apa yang diri kamu inginkan dan kamu harapkan. Kamu perlu untuk berkomitmen dengan diri kamu sendiri ya. Komitmen artinya untuk tidak terlalu terbawa emosi dan juga tidak terlalu terbawa pemikiran ya. Kamu bisa menyeimbangkan dua hal tersebut ya. All that glitters. Dan di the bottom of the deck-nya ada milk and honey. So, seseorang yang perfect dan sempurna, entahkah kamu pun yang seperti ini ke dia ya, energi ini bakal memperlihatkan ya, kalau sebenarnya orang yang kamu cari, orang yang kamu kasihi udah ada di sekitar kamu udah mengenalinya. Hanya aja terkadang memang egoismenya kita, egoismenya aku dulu ya, itu sangat buruk, gak baik ya, dan ngerasa seperti tahu segalanya ya, gak mau belajar, sangat close minded ya, ignorance atau kasarnya seperti ya gak mau belajar apa-apa. Di sini memang untuk kamu sendiri Aries ya, energinya aku ngelihat memang kamu perlu untuk mencari siapa diri kamu dulu. Kuncinya di sana. Karena Rahu di first house-nya kamu akan membuat kamu looking atau mencari siapa diri aku, gimana tujuan aku dalam hidup, atau kamu bakal ngerasa terpisah. Seperti aku bilang tadi, dengan emosi, pemikiran kamu, dan kamu juga ngerasa terpisah dengan orang yang kamu kasihi dan sayang. Biarpun misalnya kamu saat ini menikah, kamu gak akan ngerasa jauh dari dia, karena yang terpisah adalah kamu dengan egoismenya kamu. Selama cinta dan kasih sayang kamu di kehidupan sekarang ini adalah cinta yang berbasis egoisme, kamu bakal ngerasakan kehilangan rasa sayang dan cinta kamu terhadap seseorang atau seseorang ke kamu. Karena cinta dan egoisme yang dia punya dan kamu
ya masih belum begitu kamu kenali sebagai egoisme yang baik ataupun buruk, masih kamu kenali ini sebagai cinta, dan ini bukan cinta ya, ini adalah bentuk egoisme. Oke, kita lihat love oracle-nya lagi ya untuk Aries. Ini sebenarnya masa yang bagus loh untuk spiritualisme untuk Aries ya, karena memang kesakitan kecewaan masa lalu hadir untuk kamu selesaikan, untuk kamu habiskan. Maksudnya ya agar kamu happy, agar kamu bahagia, kenapa enggak gitu ya, daripada itu terus-terusan kamu bawa sampai tua, masih sakit, masih mengecewakan, masih galau ya. Gimana kita bisa merasakan kebahagiaan? Oke. Mungkin kita mencari kebahagiaan dan cinta di kehidupan nanti gitu ya. Namun ingat, kalau kamu bisa berusaha di kehidupan ini untuk ngerasa setidaknya lebih baik ya daripada hari kemarin, ya kenapa enggak gitu. Pilihan kan ada di tangan kita. Ingat, kesakitan dan kecewaan 50% itu juga ada dari pilihan kita sendiri ya. Dan 50% awalnya memang juga bagian dari tendensi karma orang lain. Namun jika terus-terusan sakit sampai sekarang ya, itu berarti full tanggung jawabnya ada di diri kita sendiri. Okay. Unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Seperti aku bilang barusan ya, kamu ingat apa yang aku bilang, seseorang bakal ngerasa seperti cintanya tidak terbalaskan atau dia nggak ngerasakan cinta itu tadi ya. Playfulness sih, seorang akhirnya ngerasa bingung dalam hidup ini, dia mau gimana ya. Kalau dia nggak bisa ngehandle diri dia bisa bermain-main api di sini. Attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Trust, this situation is calling for you to have faith. Bagi kamu dengan pasangan atau kamu dengan siapapun sekarang, gebetan atau gimana pun ya, jika memang udah berpasangan, ini sebenarnya masa yang baik untuk mengenal diri kalian masing-masing. Maksudnya dia ke diri dia sendiri dan kamu ke diri kamu sendiri. Jadi kalau memang dia setia, komitmen, percayailah apapun yang dilakukan itu terbaik untuk diri dia. Namun kalau dia sampai bermain-main, kamu bisa untuk mengajak dia berkomunikasi tentang hubungan ini gimana ke depannya. Kendaraan banyak yang lewat ya. Romantic feeling, your feeling are real and worth exploring. Jadi gini, perasaan romantisme yang dia rasa ataupun yang kamu rasa ya, ingat ini benar-benar perasaan romantisme yang kamu inginkan atau hanya sekedar perasaan yang ingin merasakan hal yang sama lagi pernah kamu rasakan dulu ya. Artinya ya hanya bentuk energi kesepian ya. Let your friends help you, ask for and accept support from others. So untuk Scorpio Aries ya, saat ini memang untuk kamu ya pribadi, untuk membuka hati dalam artian membuka cara pandang kamu, belajar dari orang yang bisa membantu kamu secara profesional. Karena ya, energi Rahu dan Ketu itu membawa energi yang ups and down. Dia bisa membawa kamu ke arah atas, kamu ngerasa semangat banget, tiba-tiba kamu ngerasa down. Kamu bisa ngerasa sangat cinta dengan seseorang, kamu ngerasa nggak cinta dengan seseorang. So daripada kamu mengambil kesalahan yang besar dalam hidup kamu, kenapa tidak coba bicarakan dengan orang yang mengerti, orang yang profesional. Kalau kita ada kesempatan, kenapa nggak kita ambil gitu ya. Kecuali seseorang yang di luar sana yang memang nggak punya kesempatan mengenal tarot atau gimana pun, ya mungkin itu udah takdirnya dia. Namun kalau kita udah tahu dan diberi kesempatan, ya berarti kita ada jalan untuk mengerti tentang kehidupan ini ya. Kucingku ini satu ini ribut terus, padahal dia nggak di kandang loh. Karena kamu bisa melewatkan cinta dan kasih sayang yang perfect dan sempurna untuk kamu. Misalnya kamu berpasangan, bisa jadi pasangan kamu udah perfect, sempurna untuk kamu ya. Hanya aja tadi seperti aku bilang, ada the tower moment yang memang harus terjadi. Bukan berarti kalian harus pisah, no. Namun ini waktunya untuk kalian
belajar sih tentang komitmen kalian, bukan hanya ke pasangan namun ke diri kalian masing-masing. Itulah yang lebih utama, dan ini sebenarnya PR yang harus kita jalani semuanya sebelum kita berpasangan, sebelum kita mempunyai pacar, sebelum kita mempunyai suami atau istri, ya. Lalu di bottom of the deck-nya ada birth chart. Jadi memang birth chart ini membantu untuk melihat itu semua. Spiritualisme itu membantu untuk melihat, ya, dalam kehidupan kita, apakah saat ini kita harus fokusnya kemana gitu ya, dan apa yang bermain kencang dalam hidup kita. Bukan berarti kita menjadi budak gitu astrologi atau enggak, bukan. Kita tetap menjalani hidup sebaik-baiknya, namun kalau ada hal yang bisa untuk kita pelajari, untuk kita mengerti, ya kenapa enggak gitu. Karena dari astrologi atau birth chart-nya kita ataupun dari tarot di sini membantu untuk melihat, oh, aku ada di jalan yang tepat nih. Oh, apa yang kurasakan ini sebenarnya bukan hanya aku yang rasakan, ada orang lain juga rasakan, so kita nggak ngerasa sendiri. Ada seseorang yang udah ngerasainnya duluan ternyata. Oke, aku bisa mencoba untuk mendengarkannya, mengenalnya misalnya gitu, untuk belajar darinya gitu ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu menonton video ini. Untuk Aries, oke, energi kamu banget ya Aries keluar. Passionate ya, Aquarius. Wow, Saturn transit di Aquarius di 12 house-nya 11 house-nya kamu ya. Lalu Leo 5th house-nya kamu, dan ada Taurus 2nd house, dan ada Luna atau Moon ataupun bulan rulernya Cancer, dan ada energi Pisces 12 house-nya kamu. See, ini tentang spiritualisme, other realm atau energi beyond. Mungkin kamu taunya 3D, 4D, 5D, atau mungkin ada lebih 6, 7D atau dimensi yang belum kita ketahui. Kita nggak perlu untuk tahu akan semua hal itu, no. Ya, kita hanya perlu belajar, ya. Kita hanya bagian terkecil dari kehidupan ini, ya. Dan kita belajar walaupun kita sekecil itu, ya. Kita bisa melihat kehidupan jauh lebih baik daripada hidup kita yang sebelumnya, ya. Dan kita bisa keluar dari kesakitan dan hidup dengannya berdampingan tanpa perlu merasa disakiti atau dikecewakan. Kalau kita bisa hidup seperti itu, kenapa kita memilih untuk tetap hidup di kesakitan, ya? So, pilihan ada di tangan kamu. Karena kalau seseorang stuck di sini, aku bisa bilang Aries ya, dia bisa kembali ke pola lama. Aku ngeliat pola apa? Yaitu pola orang ketiga. Dia yang lari dari kamu dengan orang ketiga, maksudnya dia bakal main-main dengan orang ketiga, ya. Karena kalau dia nggak ngelihat ini dengan jelas, ya, ataupun energinya bisa kamu yang seperti ini, kamu bakal lari dalam artian kamu nggak begitu ingin untuk dekat pasangan lagi. Kenapa? Ya, karena itu tadi, ya, ada tugas yang harus kamu jalani sendiri dan dia juga harus jalani sendiri. Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.